Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Aljabar Linear akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami mengenai sistem persamaan diferensial linear order system. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Saya yang bernama Lulu Nike Stanggang dengan 3 NIM digit terakhir 032 beserta teman-teman saya Gusti Ayu Genta Buana Paramita dengan NIM 180 dan Kalisa Nadia Hakim dengan NIM 149. Tujuan pembelajaran yang pertama mampu menghitung nilai eigen dan vektor eigen, dan yang kedua mampu menggunakan konsep diagonalisasi matriks dan penyelesaian sistem persamaan diferensial linear biasa. Pengertian persamaan diferensial. Persamaan yang mengandung variabel dan beberapa fungsi turunan terhadap variabel tersebut. Suatu hubungan yang terdapat antara suatu variabel independen X, suatu variabel dependen Y, dan suatu atau lebih turunannya terhadap X. Orde dari suatu persamaan diferensial ditentukan oleh turunan tertentu persamaan tersebut. Contohnya, dy per dx tambah 5x kurang 5 sama dengan 0 disebut persamaan diferensial order 1. Dan d kuadrat y per dx kuadrat tambah 6x tambah 7 sama dengan 0 disebut persamaan diferensial order 2. Persamaan diferensial linear order 1 adalah sistem persamaan diferensial yang merupakan kumpulan persamaan diferensial yang dihubungkan satu sama lain dan memiliki bentuk umum sebagai berikut. I aksen X sama dengan AY X tambah BX, di mana A adalah koefisien konstan berukuran N kali N, YX adalah vektor solusi berukuran N kali 1, dan BX adalah vektor fungsi yang juga berukuran N kali 1 yang bisa bergantung pada X atau konstan. Solusi homogen. Untuk kasus homogen Bx sama dengan 0, solusinya adalah Yx sama dengan E pangkat A X Y0, di mana Y0 adalah faktor kondisi awal. Solusi non-homogen. Untuk kasus non-homogen, solusi melibatkan integral dari eksponensial matriks, yaitu Yx sama dengan E pangkat A 0 tambah integral dari 0 sampai X kali E pangkat A kali X kurang T kali BT dt. Metode penyelesaian. Yang pertama, eksponensial matriks. Eksponensial dari matriks A, E pangkat AX dapat dihitung menggunakan seri Taylor. Atau jika A dapat didiagonalisasi atau memiliki bentuk Jordan yang mudah, menggunakan metode tersebut. Yang kedua, integral dari eksponensial matriks. Integral dari E pangkat A kali X kurang TBT biasanya memerlukan integrasi numerik jika tidak ada solusi analitis yang mudah, terutama jika Bx adalah fungsi yang kompleks dari X. Dalam prakteknya, untuk matriks A yang kompleks atau besar, dan terutama jika Bx tidak sederhana, solusi eksplisit mungkin sulit ditemukan, dan metode numerik seperti metode Euler atau Runge-Kutta sering digunakan untuk menemukan solusi numerik dari sistem persamaan ini. Bentuk persamaan diferensial. Itu ada bentuk fungsi implisit dan fungsi eksplisit. Fungsi implisit adalah fungsi yang mempunyai beberapa variabel. Salah satunya merupakan fungsi dari himpunan variabel lainnya. Fx, y sama dengan 0 adalah bentuk umum dari fungsi implisit. Dan fungsi eksplisit adalah fungsi yang variabel terikatnya dapat dituliskan secara eksplisit dalam bentuk variabel bebasnya. Y sama dengan fx adalah bentuk umum dari fungsi eksplisit. Contohnya, untuk implisit, fx, y, dy per dx sama dengan atau fx, y aksen sama dengan 0. Dan bentuk eksplisit, dy per dx sama dengan fx, y, atau y aksen sama dengan fx, y. Pertimbangkan dua persamaan diferensial linear di satu berikut. F1 aksen X sama dengan 2, F1X tambah 3, F2X, dan F2 aksen X sama dengan 4, F1X tambah F2X.
di mana F10 sama dengan 2 dan F20 sama dengan 1. Ini dapat ditulis dalam bentuk matriks berikut. Dapat dilihat di sini F1 aksen X dan F2 aksen X dibentuk menjadi 2, 3, 4, 1 dikalikan dengan F1X dikali dengan matriks F1X dan F2X. Itu Fx sama dengan A kali Fx, di mana Fx adalah matriks dari F1X dan F2X, F aksen X sama dengan matriks dari F aksen X dan F2 aksen X. Dan A merupakan matriks dari 2, 3, 4, 1. Serta di mana F0 sama dengan matriks dari F10 dan F20 yang merupakan 2 dan 1. Merupakan konjugasi dalam bentuk matriks. Selanjutnya akan saya jelaskan sistem persamaan diferensial linear order 1. Persamaan diferensial matriks F aksen X sama dengan AFX memiliki bentuk yang serupa dengan persamaan diferensial tunggal F aksen X sama dengan UFX atau U yang memiliki solusi Fx sama E pangkat UX atau C konstan, sehingga untuk menyelesaikan persamaan matriks kita mencoba untuk Fx sama dengan CE pangkat Kx, di mana bilangan K dan konstanta C1 dan C2, C harus ditentukan. Karena Fx sama dengan CE pangkat Kx, sehingga F aksen X sama dengan KCE pangkat Kx. Karena F aksen X sama dengan AFX, maka KCE pangkat Kx sama dengan ACE pangkat Kx. Membagi kedua sisi dengan E pangkat Kx memberikan KC sama dengan AC, yaitu AC sama dengan KC. K adalah nilai eigen dari A dan C adalah vektor eigen yang bersesuaian. Oleh karena itu, kita harus terlebih dahulu menemukan nilai eigen dari A. Untuk setiap eigenvalue, matriks Fx sama dengan CE pangkat Kx adalah solusi. Solusi lengkap untuk F aksen sama dengan AF adalah seperti di bawah ini. Karena Fx sama dengan CE pangkat Kx adalah solusi yang sesuai dengan eigenvalue K dengan eigenvektor yang berhubungan C, maka solusi lengkap untuk persamaan Fx sama dengan AFX kemudian merupakan kombinasi dari kedua solusi dalam bentuk seperti di bawah ini. Bisa dilihat, ini solusi untuk eigenvektor dan eigenvalue. Untuk menyelesaikan persamaan dalam bentuk Fx sama dengan AFX, bisa digunakan cara-cara seperti di bawah ini. Yang pertama, temukan eigenvalue dari A dengan asumsi semuanya berbeda. Yang kedua, temukan eigenvektor yang terkait. Lalu tulis solusi persamaan sebagai Fx sama dengan sigma n, R sama dengan 1, ARE, pangkat lambda, X, CR. Dan gunakan kondisi batas untuk menemukan nilai-nilai AR untuk R. Yang selanjutnya adalah latihan soal dan pembahasan. Jadi, sistem persamaan diferensial linear order 1 sebagai berikut. Yang pertama ada dx per dt sama dengan 3i. Yang kedua ada dy per dt sama dengan minus 4x plus 3y. Pertama, tentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks koefisien sistem persamaan di atas. Yang kedua, cari solusi umum dari sistem persamaan diferensial tersebut. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, nilai eigen dan vektor eigen. Pertama, kita tulis matriks koefisien sistem persamaan diferensial. Jadi, A sama dengan matriks 3, 4, min 4, 3. Nilai matriks tersebut kita ambil dari nilai dari kedua fungsi ini. Selanjutnya, untuk menemukan nilai eigen, kita perlu menemukan karakteristik determinan A lambda I sama dengan 0, di mana I adalah matriks identitas. Jadi, A minus lambda I sama dengan matriks 3 minus lambda, 4 minus 4, 3 minus lambda. Jadi determinannya adalah determinan A minus lambda I sama dengan sisi I. Sisi ini kita kalikan, lalu kita kurang sisi ini yang dikalikan. Jadi, dalam kurung 3 minus lambda, kita kalikan 3 minus lambda dikurang 4 dikali minus 4.
sama dengan dalam kurung 3 minus lambda kuadrat ditambah 16 sama dengan 0. 3 minus lambda kuadrat sama dengan minus 16 karena dia linear luas. Lalu 3 minus lambda sama dengan plus minus 4i. Jadi lambda sama dengan 3 plus minus 4i. Jadi nilai eigen dari matriks A adalah lambda 1 sama dengan 3 plus 4i dan lambda 2 sama dengan 3 minus 4i. Selanjutnya, kita cari vektor eigen untuk masing-masing nilai eigen. Misalkan lambda sama dengan 3 plus 4i, maka kita harus menyelesaikan. Dalam kurung A dikurang dalam kurung 3 plus 4i dikali I dikali V sama dengan 0. Jadi, matriks 3 dikurang dalam kurung 3 plus 4i, 4, minus 4, 3 minus dalam kurung 3 plus 4i, kita kalikan vektor 1, vektor 2 sama dengan 0. Kita dapat minus 4i, 4, minus 4, minus 4i, kita kalikan matriks V1, V2 sama dengan 0. Dari persamaan pertama, kita peroleh minus 4i V1 ditambah 4v2 sama dengan 0. Jadi, V2 sama dengan IV1. Maka vektor eigen untuk lambda 1 sama dengan 3 plus 4i adalah 1 sama dengan matriks 1i. Untuk lambda 2 sama dengan 3 minus 4i, vektor eigennya adalah konjugat kompleks dari V1. Jadi, V matriks 1 minus I. Matriks 1 minus I. Yang kedua, solusi umum. Solusi umum dari sistem persamaan diferensial linear ini dapat dituliskan dalam bentuk kombinasi linear dari eksponensial dengan vektor eigen. Jadi, xt sama dengan C1e angkat dalam kurung 3 plus 4i. Kita kalikan matriks 1i, C2 dikali T pangkat dalam kurung 3 minus 4 kali T, kita kalikan matriks 1 min I. Karena solusi ini harus nyata, kita gunakan bentuk Euler dari yang kompleks. Jadi, E pangkat dalam kurung 4i kali T sama dengan E pangkat dalam kurung cos 4T tambah I sin 4T. Dengan ini, tulis ulang solusi sebagai xt sama dengan E dalam kurung C1 dan dalam kurung cos 4T ditambah I sin 4T dikali matriks 1i ditambah C2 dalam kurung cos 4T minus I sin 4T dikalikan matriks. Lalu, kita mengelompokkan bagiannya imajiner. Xt sama dengan E pangkat 3 dikali dalam kurung C1 plus C2 dikali cos 4T dikali matriks 1, 0 ditambah dalam kurung C1 minus C2 kita kalikan sin 4T kali matriks 0,1. Jadi, solusi umum dari sistem persamaan diferensial ini adalah xt sama dengan E pangkat 3 dikali dalam kurung cos 4T kalikan matriks 1, 0 tambah C2 dikali sin 4T matriks 01. Dan C1 dan C2 adalah konstan oleh kondisi alam. Baik, sekian pemaparan materi yang disampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.